Nggih, ngeten, Mbak. Kula nggih kula kalian rencang-rencang kalian datang Gusti menika kula. Syukur ben. Kawula rakyat. Kula dados kemutan Rama Ipeng ngendika cerita ngeten, Mbak. Napa? Wonten salah satu giling Rama ingkang ngendika nginggalaken klientu nganyari kapitasan to. Rama Dipa. Lajeng Bapak membetulkan harusnya nginggalaken Rama. Niki gimana Dun? Murah boten sewu. Nggih. Soale kula guru to. Ah nggih. Sing urung pas niku sok ngepasaken. Ah terus. Wonten ana sing sok mati Pak Lurah niku. Nggih. Niki sampun ngaten. Iki swargine gadah sambet kabeh sambet. Sambut sinambut kemawon sampun sae. Nek wis sambut ki apik silih-sinilih dibalekke. Nggih. Makane kesambet tenan ra bayar. Pak Lurah enggal menika. Gusti ngriki tepe alat tepe kijulan sampun serap suryo. Gusti menggali yang menika kawula masa minan terus bagus tansah. Istilah guru dan menjadi guru. Sarwa dosanya di guru itu pantas digugu dan dituru. Jadi dari segi positifnya apa ajarannya itu baik, yang dicontoh, yang ditiru ya yang baik-baik, sehingga bisa menjadi modal kebaikan sebagai pelestari. Lebih-lebih kami memilih mengabdi dulu menjadi guru di Yayasan Kanisius yang berlambangkan salib, sehingga kami bisa menarik kesimpulan dan kami kembangkan kepada rekan-rekan kami. Mari kita menjadi guru yang baik, sehingga termasuk apa yang menjadi tutur kata itu bisa dimengerti sungguh, yang dimengerti yang baik-baik. Ya, jadi yang digugu, yang dipatuhi itu yang baik-baik. Jadi maksud kami demikian, digugu dan ditiru, ya dicontoh. Yang ditiru, yang dicontoh yang baik-baik, poyan keutamaan yang baik-baik itu. Kan semboyan Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Jadi sebagai orang tua, sebagai guru, ing ngarsa sung tulodo, di depan menjadi teladan, suri teladan, sehingga tabiatnya yang bagus-bagus. Tidak dibuat-buat, tetapi yang menjadi pribadi kami sebagai guru. Ing madya mangun karsa, di tengah-tengah membangun kehendak. Karsa itu kehendak, keinginan, cita-cita. Jadi ing madya mangun karsa, dibangun yang baik-baik. Karena belum mesti kehendak itu baik. Di sini ing madya mangun karsa, kebaikan baik, usaha-usaha yang baik yang dikembangkan, dibangun. Kemudian tut wuri handayani, sebagai orang tua dari belakang memberikan daya, sehingga karena wibawanya sebagai seorang tua, dia akan yang di muka muridnya termasuk anak-anak patuh. Sehingga bisa diperlihatkan misalnya di tengah-tengah murid atau di tengah-tengah anaknya, anak itu akan pergi minta doa restu. Ketika akan pergi mungkin malah diberikan salib.
Ini merupakan Tut Wuri Handayani, memberi daya, hati-hati di jalan ini. Kudra era tanda harnendra sawengi penuh ing sangsara roja raje pengkerneki kinen manggul. Pokoknya dengan sabar. Mendidik itu harus sabar. Dengan perkembangannya dilihat. Jangan dipaksakan. Kalau mau belum jangan ditambah dulu. Jadi harus punya kesabaran. Maka saya sering bilang kepada teman-teman, didiklah anak-anak, tidak hanya anak-anak, didiklah anak didik kita seperti anaknya sendiri. Ingat, ini adalah ciptaan Tuhan, bukan main-main. Kamu harus bertanggung jawab. Ini mendidik putra-putra ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan menurut citra Tuhan, luhur budinya. Jadi harus sabar. Sungguh-sungguh apa yang kita berikan itu pribadi bagi dia, membentuk pribadi. Maka banyak mendidiknya, tidak hanya mengajar. Dalam hal ini akan kalau sudah menjadi pribadi yang baik, sehingga akan bertindak itu akan berbeda dengan istilahnya hanya mengajar. Ngerti ruweh, iso ruweh, tetapi kalau dalam hal ini adalah dipentingkan membentuk pribadi yang bagus, pribadi yang luhur, berbudi luhur, berbudi pekerti yang bagus, maka ditanamkan lebih kepada budi pekerti dan tingkah laku perbuatan ini. Dikandung masuk juga harus kalau bisa sedetail mungkin antara kami, Pak Guru, bisa mengetahui ini asal-usul dari keluarga seperti apa. Mengingat, menimbang, memutuskan. Tidak hanya ditumpangi wangun, wong kuwi anake kae. Wah, itu enggak. Jadi harus sabar tunggu. Tidak hanya ciptanya yang mendidik ini, tapi sampai perasaan yang mendalam. Ya. Cipta rasa. Jadi perasaan itu harus hidup. Kalau kamu diperbuat demikian enggak mau, jangan membuat. Perasaannya urip sehingga menjadi pribadi, sehingga kalau ada rangsangan apa-apa sudah langsung tertanam. Lihat itu ada orang minta-minta, tidak diterus langsung. Caranya kami melatih kepada anak-anak, termasuk pada anak cucu, saya wanti-wanti, engko sing nglebokke nang kotak dono bocah, jangan kamu sendiri. Itu sudah melatih ya, sudah melatih, itu sudah membentuk pribadi. Kalau tidak, wah nanti mau harus dilebokke malah rentuk ditarik ya, maka betul dilatih. Akan merasa puas, lega, bangga, gitu kalau sukses. Tapi ya itu kemampuan satu sama lain tidak sama. Maka ada istilah siji sithik siji anggit, warna-warna termasuk kemampuan. Ya harus sabarlah kita sabar. Ya, jadi diberikan dorongan, belajar. Memang usaha itu tidak sekaligus berhasil, tidak. Kegagalan biasa. Itu jadi enggak apa-apa. Ayo maju terus, didorong, diberi semangat. Pasti saja semangat, ya itu menjadi contoh yang baik di hadapan guru. Sehingga tadi pernah saya bilang di sana, mengapa kalau ada murid saya yang meninggal, Pak Pano selalu nek Pak Lurah, Pak Pano sing kon pidato. Itu mungkin terasa. Pak Pano merasa haru, Pak Pano kok nganti nangis. Saya memang mata yusu mudah. Ya. Mudah terharu, mudah terharu. Mboten ming sampean Pak Wir sing susah. Anu kapedhot katresnan kali anak sampean. Kula nggih rumangsa ora dipercaya karo Gusti mbok napa. Iki bocah kuwi apik. Wis dipundhut Gusti. Jadi harus diberi pengertian yang dalam.
Nah, dari awake dhewe iki ming dititipi, ya harus sampai dalam. Awake dhewe iki ming diparingi gaduh. Ming diparingi gaduh ki ora ngehaki, itu tetap milik yang di sana. Seperti orang kalau gaduh ke kewan, entah itu kambing, entah itu apa, itu kan yang punya yang digadu itu hanya mendapat nanti kalau mungkin manak loro atau satu-satu itu misalnya. Jadi kita harus hati-hati, ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Maka saya sengaja setelah berpikir-pikir, tadi saya katakan di sana, mengapa Pak Guru jenenge Dwijo Martoyo. Marto itu urip di Tirta Amarta banyu penguripan yang diberikan ditutuke Durna yang memberikan Dewa Ruci yang mendapat Werkudara. Tapi kita itu diberi sakramen itu dengan yang sungguh-sungguh bersih. Termasuk di dalam tadi saya katakan di sana, di dunia ini tidak lama. Ibaratnya hanya orang mampir minum. Suwene wong ngombe sepiro. Orang anti 5 menit nah jeblok ke petenge perutnya ya toh. Tetapi harus diingat bahwa di dunia yang sebentar sekali sak kedeping ini tetapi itu menentukan di akhirat nanti. Maka jangan sembrono. Ora tuweh kumoso. Senyampang kamu masih kuwoso. Korupsi luar biasa. Harus hati-hati, ingat. Di sana ada neraka, ada surga. Semuanya membutuhkan lebih surga. Saya memberikan dukungan kamu. Harus hati-hati. Saya awrat ngalentreh tindak ing Gusti. Napas pekat pengkeran kagaduk saleh. Ayah saya itu sudah menepati bidang tanah yang demikian luas. Oleh Mbak Yunya, oleh kakaknya bapak itu, kalau bapak menjual bambu atau apa, kelapa, laporkan kepada Simbah, nanti dicukani. Itu prihatin sekali. Sehingga pergi ke Sumatera itu karena tidak kuat rasa. Makanya demikian. Jadi merasa, jadi orang prihatin ini bagus. Atina dipepereh nunggu poman kok pengen nunggu tok, mengatur pring dilaporkan terus dukani kali Mbah Putri. Harus prihatin. Jadi dalam hal ini orang prihatin itu kalau memang dirasakan sampai lubuk hati yang paling dalam, kalau dirasakan berusaha akan berhasil. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, tidak ada membakoton kelakon, tapi ya sungguh-sungguh. Jadi dalam hal ini dulu ayah saya itu, saya memang dikehendaki memang nek iso dadi guru ngoten. Aja kaya aku sing wong bodho ya wis apa-apa. Memang ketika ayah saya itu ketika itu prihatin ke anak-anak, termasuk saya itu dulu pernah topo di Suralaya, cedak sami galuh sana. Ayah saya itu yang di Sumatera itu. Itu nyatanya tadi dalam hal ini saya prihatin sehingga kowe nganggo semboyan. Nek wong kae sapa apa wae aja kalah do dineliti tae Gusti Allah. Kowe kudu sembayan, aku ya kudu bisa. Gimana? Apa yang usaha orang kaya bisa, kamu harus bisa. Saya dimasukkan oleh ayah saya itu di SPG Wiro Brajan Muhammadiyah, SGB bukan, SGB Muhammadiyah Wiro Brajan gitu, Kulon Dalan. Ya, ayah saya tidak dadi kersan ya. Dudu anakku nerawani jiko ijazah. Itu pemberani saja. Jadi dudu anakku nerawani. Saya sudah Katolik. Itu ayah saya yang satu yang mbahnya itu, yang Basron itu, dudu anakku nek anu. Padahal saya sudah di sini, bapak yo nang. Ayo kowe banget. Dudu anakku nek rawane niku. Ya toh, saya dengan pakai ya tipu muslihat demi iman. Saya keluar dari parkiran itu ditertawakan, ngapusi deh PTW cik-cike. Ngetos cik-cik
itu rally dulu, rally itu. Ini hanya pinjaman Pak Rono. Gitu. Tadi prinsip kali, prinsip dan memang harus punya semboyan yang maju, optimis hanya. Wong nggak iso, aku kudu iso. Ya bagaimanapun juga sebagai guru tapi melekat. Sehingga pengeterapannya di dalam keluarga saya mengarahkan menjadi anak-anak yang bermanfaat. Lebih-lebih perannya sebagai nek saiki OMK ya sekarang orang muda Katolik dulu MKI selalu aktif di gereja. Maka Romo Ipek itu dulu ini kan bisanya ngisep rokok ini kalau goro-goro pandai organ. Setiap ada kur nanti bisa kok sehari itu misa 3 kali sore kon ngiringi sore, Sabtu sore, pagi ngiringi Minggu pagi. Ana kur sing nggon Rama Peng, belum Rama Peng. Peng nggon kucing anu. Itu kan sak nukoke dadi kok rokok saja maka minum rokok kan seperti sepur itu. Jadi kalau mangsane karena dulu memang cita-citanya Ram. Tadi di daerah itu ada yang namanya Mursiono. Nurhandono Mursiono anu apa sih Purnawan itu dulu memang cita-cita setelah SD sok kepengin dadi Romo Bran itu. Saya sok sentil. Ramene kerusak dadi Romo yang nurung tangi ae ya meng sentil ya dadi Romo pun kemana-mana ikut ya. Dulu pakai hanya pianika bukan organis. Memang ini autodidak. Anak saya itu dulu di SMA itu oleh guru kesenian itu dilatih belum dilatih sudah bisa sendiri kok apa-apa autodidak sehingga saya kalau buat lagu saya berikan kepada orang yang ikut ibadah sabda atau misa. Saya kalau punya lagu baru saya fotokopi saya sebar kepada umat sebelum saya minta izin pada Romo saya mengenalkan lagu Romo. Kebetulan nama saya Yusuf dong. Saya selalu mengalah. Lebih kepada istri saya. Jadi saya selalu mengalah. Pernah kok istri saya dari sini pulang, padahal lewat Jogja, ngebis. Tidak lama lagi di sana, omnya itu punya anjing tuh. Ibu nirung suwe nang kono, pilih Bali, baru asune kayak bapak nih toko mulai. Saya selalu mengalah demi ketentraman keluarga ya, apa? Karena ya itu lebih-lebih ya anak banyak harus mengetahui ciri khasnya anak ini harus dibombong, ikut dikunala, harus. Jadi memang harus apa ya, harus teliti. Jadi daya apa ya, ingatannya iki watak iki kudu iki ngalahi, iki kudu dikecemi. Jadi termasuk ya jadi menurut kemampuan demikian saya selalu ngalah. Ya ora apa-apa. Mlaku rasa nganggo sandal sampai sikilmu ki Bu. Saya Dek Kanjeng Ratu Mas wis sikile ra kaya ngono kuwi. Itu kan selap-selap. So tak ambungi enggak apa-apa, saya enggak malu kok. Iya. Terus meling-meling. Tak ambungi Kanjeng Ratu Mas sikile ra kaya ngono. Sawerapa? Lho, mbok menawa aku menawa kan perkembangan berpikir kok bisa enggak apa-apa. Ya sungguh bisa tanya nanti kepada anak-anak saya semua. Jadi memang ya maka itu saya buat lagu Grumangsane itu malikane aku isih prawan kerep nampanila yang lamaran surasane do ngajak bebrayan nanging sing bejob sebul wong bandan saya itu enggak apa-apa loh itu kan geguyon parikena ora meng waton geguyon maton ning apik untuk nyambung karo nanda itu harus gelak tawa itu mana humoris ya itu ya
Kalau dari guru, itu saya punya guru dulu yang mengajar kelas 4. Gurunya itu namanya Pak Wedo Siswoyo. Itu saya teringat betul, dulu jalannya tidak seperti itu. Jalan yang belum aspal, yang masih banyak batu, itu tidak mustahil kalau yang halus itu cuma pinggir. Tapi dulu saya masih kecil, saya belum bisa sepeda lancar, dan dulu tidak semua orang punya sepeda. Itu Pak Wedo itu dari mengajar, saya masih sepeda belum bisa, itu tubruan. Saya, bocah gitu, saya lewat kanan, kono dari sekolah, dari guru balangan sini, saya lewat kanan, bocah gitu dua, itu lampunya itu sampai pecah. Bocah gitu. Nah, setelah saya sekolah, dia pindah di SD sini. Ini ada namanya SD Dalangan. Dulu di Balangan, sekarang di Balangan. Dia tidak teringat dengan sana. Aku tahu tubruan lalu. Tapi tersenonya disegani oleh anak murid-murid. Angger anu iki njaluk tulung. Sok tuku kelembak, murid-murid iki kon apa nyuwili kelembak itu ya itu. Saya termasuk, ayo par. Nah, makanya setelah saya menjadi guru, saya sowan bapak no. Wah, nang nguriku, aku biar nang nguri, mulang kuwi kowe nang kokap, nggih Pak. Kula badhe crita ning sampun ngantos duka nggih Pak. Apa? Kula rumiyin zaman kula dereng saged ngopi rak nate. Oh kae kowe to. Oh, ber koku nggo gedhe bangun pecah. Nah, pada dulu ya itu yang cuma setapak yang ada. Oh kowe kae nggih, ya ora apa-apa. Nek cara jeneng kan enggak semi kowe aku mbiyen nang nguri iki daerah terkenal Manggise, nanas karo duren. Nggih. Ya, mereka saya diukap itu Pak Wedo Siswoyo itulah itu orang yang memang pintar sekali. Maka dengan pengalaman agak seni, rada seni, maka pernah saya pentas ketoprak di seni sono, lorong alun-alun. Gitu. Saya kan dijadikan Sang Prabu Dawud oleh Pak Wahono, Sabta Mandala. Itu. Saya guru agama. Dijadikan ratu. Jadi saya senang bang. Dengan media kesenian, termasuk saya senang apa-apa. Sehingga sekarang ini Kecamatan Minggil pelaku budaya itu YP Parno Dwijomarto itu. Saya di sini dituakan sehingga Kecamatan Minggil itu saya menjadi wakil ketua FKDM. FKD Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Jadi itu di kecamatan itu ada 8 personalia. 8 itu 1 camat, 2 kapolsek, koramil, kemudian ketua FKDN, wakil ketua Pak Parno yang pinter, anggota-anggota ya. Jadi ada 8.
Ya. Yang anggota pertama itu Pak Pendeta sini, dekat Bob Kri sini. Lintas iman berarti ya? Ya, Pak. Lintas iman ya? Ya kebetulan. Sebetulnya ada forum apa umat beragama ada. Karena Pak Parno itu memang all round. Ya itu. Saya pelatih motopatan kecamatan. Ya, motopatan. Kemudian makanya karena sebagai saya pelaku budaya, bantuan apa saja, Pak Camat, Pak Neu mesti manggil saya untuk ikut menerima. Jadi memang ya harus ada yang itu pewarta sabda diutus siap diutus seperti itu apa kaulnya Romo misionaris itu kan ketaatan lebih siap diutus. Maka siap diutus tadi saya masukkan jadi kesucian, kemiskinan, ketakatan dan itu kesiapan terkait. Tadi memang jadi saya siap membantu. Kulo nanti kok ditawani wonten wonten wiwitan Cibungan. Bahkan kulo nanti kan mucal wonten sakler muntilan. Sakler muntilan wonten dusun Kuilet. Kulo nggih mangke sekitar jam 5:30 niku kulo pun siap dipethuk mriki mangke diterke mriki mucal. Ning niku mboten mucal ning mucal selawatan menika wau selawatan. Dan saya percaya penuh kepada Tuhan bahwa kalau mau berusaha Tuhan yang akan memberikan bimbingan, tuntunan. Itu ada makam itu pemugaran saya sebagai penasihat. Aku nek kok nyambut gawe apa pun penasihat ke mana? Nasihat itu gampang. Digugu ya kena, ora ya kena kula ngoten. Akhirnya ning kok nek nasihati cok engko mesti gawe gedang awo pakel aku sing lakone sing angel lah sing kono mejong. Ini apa-apa saya sehingga ya itu watusan kadangane nulis kaya kayak Sasono Rogolayu Bandan kayak sing nulis aku to termasuk di kapel itu ada gereja Katolik Santo Yusuf Sendang Sari kula jadi saya ya di sini ada saya juga termasuk dulu tapi kan di pemugaran apa pasturan ini dulu ada total sekolahnya kan sudah dirubah karena Romo Mulyo diganti. Jadi memang Tuhan sendiri yang akan membimbing sehingga Pak Parno kon mulang boyo sawong iso wong mayang iso kok ngoten. Lebih-lebih yang selawatan. Makanya disingkat seloko. Selawatan Katolik. Kalau orang Islam kan selawat. Itu lebih untuk untuk mengingat ikat ajaran dengan dinyanyikan seperti kalau saya belajar di desa Keliran itu dengan ditembang kiki nanti akan merasuk dengan kaya dene wong Jawa nek itu biasa dengan takar siji loro terus ditembangke. Demikian juga misalnya abdi penatus yang ketika Tuhan Yesus akan datang memberikan itu ada nyanyian yang sekarang sering diungkapkan kalau kita akan menerima tubuh Kristus kita akan rawuh Duh Gusti mugi kersa ngandika sakecapke wala Duh Gusti mugi kersa ngandika sakecapke wala mesti lajeng saras rencang kula Gusti mugi melasana Gusti tanpa antes paduka yen tedak rompok kawula yen tedak rompok kawula Gusti mugi melasana. Saya turun. Ayah saya di Sumatera itu memang serba bisa. Tanpa seperti sinau ya, tanpa belajar. Seperti Romo itu Ipeng itu. Makanya guru itu mulang Ipeng wis iso ora seni itu. Di SMA-nya dulu. Makanya dulu pernah Kabupaten Sleman itu ada semacam
bimbingan masuk pertama itu apa nek Sorongan ora mabim nek mahasiswa. Masa bimbingan dulu pernah dipusatkan di SMA kan karena apa-apa Roma Ipeng. Pak Samad dulu di sini, ada lomba desa di sini. Itu Pak Samad langsung menemui saya. Pak Parno, dalam Pak, kula gek setungki ken ndugeni perpisahan teng SMP iki. Kabeh atraksi kula mboten gumun, sing kula gumun iki putrane. Nyanyi dhewe, diringi dhewe rak ngono. Nyatanya berhasil. Yang penting usaha baik sesuai dengan kemampuan. Saya angkat jempol kepada istri saya. Istri saya itu selalu mengalah. Makanya nek kene tuku apa-apa gong meneh. Mbok yo gampang sing gampang didol maksud iki ku hali-hali mbuh karung barang kuwi. Sehingga ada namanya Pak Mikael Suparno, Dr. Nurse Mikael Suparno. Di mana ada Pak Parno pasti ada Bu Parno. Sak ginggang ora kena pinara, sak ginggang pinara ora iso. Ya betul. Kados mimilan mintuno. Ya. Mimilan mie goreng ya. Kita Gusti wonten roti kang sawulang kalih badhe kangge menapa Gusti itu sakramen. Semua sakramen pasti ada tandanya. Ini tanda kasih sehingga Pak Parno mengucapkan terima kasih dari Anda semua. Mugi-mugi kesenangan panjenengan pikantuk piwarsanipun Gusti ingkang murbeng dumados saking Gusti piyambak anggenipun ngasta wonten ing pundi balik budaya mugi lestanturna manut kersa dalem Gusti nggih sak sae-saenipun kelingan di sana itu ada tempatnya untuk kita semua. Kita sampun dipun cawisaken papan dening Gusti kanthi sae.